Suara saya nggak. Iya, sebentar ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ya, ya. Baik, untuk perkuliahan saya langsung mulai dengan eh, judul atau slide mengenai aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan yang pertama yaitu terkait dengan asimtot daripada fungsi ya. Jadi yaitu kita bisa menentukan eh, dari nilai limit ya, kita bisa menentukan asimtot tegak, datar, dan asimtot miringnya. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang
limit tak hingga dan limit di tak hingga, kalau yang masih ingat ini bentuknya ini kurang. Nah, limit x menuju tak hingga fx hasilnya adalah 0 di sini. Nah, ini bisa dilihat kalau x menuju tak hingga adalah bagian ini ya. Nilai y-nya di situ, nilai y-nya mendekati 0 ya, nilai y-nya. Nah, jadi asimtot tegak atau asimtot datar pun ditandai atau dipelajari daripada limit fungsi tak hingga dan di tak hingga ya. Limit x menuju 0, ya x mendekati 0 gitu, nilai y-nya mendekati positif negatif tak hingga. Nah, di sini bisa lihat kalau x-nya mendekati 0, di sini x-nya mendekati 0, nilai y-nya mendekati negatif tak hingga. Ya, mendekati positif tak hingga, di sini mendekati negatif tak hingga. Sehingga dari persamaan tersebut, dari fungsi tersebut, sebenarnya sudah ada yang kita ketahui dengan di sini namanya adalah persamaan garisnya sumbu y, yaitu x sama dengan 0. Ya, sumbu y ini namanya garis x sama dengan 0. Sedangkan sumbu x itu y sama dengan 0 ya. Jadi dari sini kita bisa kita bisa mengatakan kalau limit x mendekati hingga fx-nya sama dengan 0, maka ini nilai y, tentunya y sama dengan 0 itu adalah asimtot datarnya, gitu ya, yang saya tandai ini. Nah, di asimtot datar ya. Ketika limit x mendekati 0, nilai nilai limitnya positif negatif saja, maka di sini ada x, berarti x sama dengan 0 adalah asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya. Kembali lagi, definisi limit tak hingga dan limit di tak hingga. X menuju suatu bilangan, hasilnya adalah tak hingga, seperti ini. Ya. X menuju suatu bilangan, hasilnya adalah tak hingga. X menuju tak hingga, hasilnya adalah bilangan. Jadi ketika kita bahas limit di tak hingga, seperti itu. Namun ketika kita membahas tentang asimtot, maka persamaan yang sama, limit yang sama, yaitu yang terkait dengan bilangannya. Di sini tentu bilangannya x atau y, ya ini hasil berarti ini y. Y sama dengan 0 adalah asimtot datar ya. Kemudian limit x mendekati 0, f(x) hasilnya adalah tak hingga, ini juga limit di tak hingga, maka yang bilangan yaitu x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 itu adalah asimtot tegaknya. Disebut dengan asimtot tegak begitu ya. Nah, jadi saya kira sangat jelas asimtot datar dan asimtot tegak ya. Maka kita bisa menentukan asimtot miringnya. Nah, X sama dengan C. Ya, tadi ini limit fx sama x mendekati C plus minus tak hingga. Jadi x mendekati C, nah berarti x sama dengan C-nya adalah asimtot asimtot tegak ya. Asimtot tegak.
Limit X mendekati tak hingga sama dengan B. Nah, ini berarti nilai Y yang di sini. Y sama dengan B adalah asimtot datarnya. Begitu ya. Kemudian garis. Garis itu garis Y sama dengan AX plus B. Kalau dia tidak dilalui oleh kurva atau tidak dipotong oleh kurva, maka dia adalah asimtot miring. Tapi kita harus menentukan nilai A-nya dulu. A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0 bagaimana? Y sama dengan, kalau A-nya 0 berarti 0 plus B, Y sama dengan B. Nah, artinya balik lagi menjadi Y sama dengan B. Ini adalah asimtot datar. Jadi ini tentu salah, nggak sesuai dengan asimtot eh, asimtot miring ya. Jadi A-nya itu harus ada suatu bilangan, tidak boleh 0 dan tidak boleh juga tak hingga plus minus tak hingga, begitu ya. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan A dari persamaan ini ya? Y sama dengan A plus B, ini A-nya ya, kita abaikan dulu yang nilai B-nya. Ya, karena kita ingin mendapatkan nilai A dulu harus pasti nilai A, maka X-nya sama dengan Y per A. Y per A. Nah, X itu adalah Fx, maka X-nya sama dengan Fx dibagi dengan A. Nah, ini kita, kebalik. A-nya sama dengan Y per X ya. Ah, Y per X sama dengan A. Nah, untuk mendapatkan nilai A, kita dengan cara A sama dengan Y per X atau Fx dibagi dengan X. Tentu diambil nilai limitnya, dikarenakan limit tak hingga yang merupakan titik-titik ujung daripada kurvanya. Gitu ya, diambil limit X menuju tak hingga atau X menuju negatif tak hingga. Begitu. Kemudian setelah didapatkan nilai A, maka baru dihitung nilai B-nya. Nah, nilai B-nya dengan cara Y dikurangi AX. Y dikurangi AX sama dengan B, atau B sama dengan Y sendiri adalah Fx. Fx dikurangi X. Nah, sehingga kalau sudah didapatkan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, maka disubstitusi ke dalam Y sama dengan A tambah, Y sama dengan AX ditambah B. Begitu ya. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Iya, Bisa makasih Pak, Grace. bisa. Ya. Nah, kita lihat ya. Eh, kita lihat di persamaan kurva berikut ini. Nah, kurvanya kalau kita sesuai definisi tadi, ini eh, ini eh, A, X sama dengan A ya. X sama dengan A itu tidak pernah dilewati oleh kurva yang ini, ya maka dia merupakan asimtot tegaknya, begitu ya. Nah, kemudian X sama dengan ya, tidak pernah dilalui, boleh dua-duanya di sini menuju positif tak hingga nilai Y-nya ya. Ini menuju positif tak hingga, nilai X-nya tentu menuju bilangan A di sini ya. Nilai X-nya menuju A, nilai Y-nya menuju positif tak hingga ke atas itu. Yang sebelah kanan ini nilai Nah, sebelah kanan saya ini nilai X menuju A juga. Di sini X-nya menuju A sebelah kiri, tapi nilai Y-nya menuju negatif tak hingga. Nilai X-nya menuju A dari arah sebelah kanan, tapi nilai Y-nya menuju positif tak hingga. Nah, dia tidak mempermasalahkan apakah positif tak hingga atau negatif tak hingga, atau positif dua-duanya ke bawah, negatif dua-duanya. Yang dia cek hanya hasil itu apakah positif negatif, X-nya menuju suatu bilangan yaitu A. Jadi limit X mendekati suatu bilangan, hasilnya positif atau negatif sehingga maka X sama dengan A, atau yang garis ini, garis tegaknya itu merupakan garis asimtot tegak tadi. Ya. Jadi itu cara kita mengecek aja, membuktikan bahwa kalau dia asimtot tegak, maka di limit mendekati dari arah kirinya, hasilnya tak hingga atau negatif tak hingga seperti ini ya. Nah, kemudian untuk
untuk asimptot datar yaitu diambil limit X mendekati tak hingga, tadi saya katakan, kalau X yang menuju suatu bilangan, hasilnya tak hingga. Kalau X yang menuju tak hingga, hasilnya suatu bilangan. Artinya, kalau X-nya menuju tak hingga, seperti pada gambar ini, maka nilai Y-nya yaitu nilai Y-nya di sini sama dengan B. Maka dia merupakan Y sama dengan B adalah asimptot datarnya. Nah, di sini ada sebagian yang mungkin mengenai kurva, ya tidak mengapa, dia hanya mengecek yang bagian limit tak hingganya, karena memang ada sebagian kurva yang mungkin akan mengenai, tapi yang kalau tak hingga ditarik menjadi X menuju tak hingga, dia tidak mengenai kurva tersebut ya. Ini khusus untuk asimptot datar dan asimptot miring gitu ya. Asimptot datar mungkin dipotong oleh grafik pulsa untuk X berhingga. X berhingga itu maksudnya sekedar beberapa begitu. Tapi untuk X menuju tak hingga, dia menuju tak hingga, asimptot datar menghampiri grafik fungsi. Seperti ini ya, ini menghampiri gitu. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Nah, berikutnya tadi asimptot miring yaitu persamaan garis ini. Y sama dengan AI plus B. Tapi kan belum tak hingga gitu. Maka diambil kalau limit fungsinya, yang ini fungsi yang hitam ini, diambil X-nya kalau menuju tak hingga. Ini juga ujung-ujungnya menuju tak hingga. Maka kita lihat persamaannya tadi diambil di limit tak hingga yang ini ya. Nah, itu. Limit X menuju tak hingga, Fx dibagi dengan X untuk menyamakan A-nya. A itu apa? A itu kan gradiennya, gitu ya. Gradien daripada kurvanya. Jadi disamakan gradien dari kurva dengan gradien dari persamaan garis. Baru disamakan nilai B-nya. Nah, ini kalau dilihat dari gambar berikut ini, yaitu ini. Ini gradien gradien A itu persamaan garis asimptotnya, gradiennya A. Nah, maka harus dicari dari kurva ini nilai A-nya. Kalau X-nya menuju tak hingga atau negatif tak hingga, maka didapatkan Fx per X ya. Ini Fx dibagi dengan X nilainya mendekati A. Baru dicari nilai B-nya. Dengan cara B yaitu Fx dikurangi AX. Begitu ya. Contohnya persamaan berikut ya. Tentukan asimptot dari persamaan berikut ini. Ya, maka kita mengecek dulu. Nah, kita mengecek dulu di sini asimptot tegak di X sama dengan 2. Ya. Kenapa diambil X sama dengan 2 di sini? Ada yang bisa jawab? Asimptot tegaknya kenapa diambil di X sama dengan 2? Karena pada nilai limitnya itu dibagi dengan difaktorkan lalu dibagi dengan X min 2 lalu hasilnya adalah minta hingga dan keduanya tak hingga dan keduanya itu memiliki hasil tak hingga negatif dengan tak hingga positif sehingga membuat fungsinya itu adalah fungsi kontinu. Ya, kalau kontinu itu beda lagi, Grace. Yang lainnya udah cukup mewakili, cukup tepat ya. Jadi kalau diambil X-nya mendekati 2 tadi, hasilnya adalah negatif tak hingga dan positif tak hingga. Betul, boleh positif atau boleh negatif hasilnya. Tapi dia tadi seperti yang saya katakan, kalau X menuju suatu bilangan, hasilnya tak hingga positif atau negatif. Nah ini dari kiri dan dari kanannya, hasilnya menuju tak hingga.
Tapi pemilihan X sama dengan 2 itu sebenarnya dikarenakan dia tidak terdefinisi pada penyebutnya. Nih. Ya, kalau dia tidak terdefinisi pada penyebut, maka pastilah dia tidak pernah ada kurvanya. Tidak pernah ada kurva. Ya, balik lagi kalau kita bicara domain, ini X-nya tidak sama dengan 2 kalau kita bicara domain fungsi. Tapi kalau kita bicara tentang asimtot tegak, maka ya ini juga sama, yaitu X sama dengan 2 adalah asimtot tegak, yaitu asimtot atau garis tegak yang tidak pernah dilalui oleh kurva. Begitu ya, Grace ya? Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Berarti asimtot tegak itu dilalui oleh kurva. Ya, tidak dilalui oleh kurva, Grace. Kalau disubstitusi angka 2 ini kan tidak bisa ke dalam fungsi ini. Gitu. Kenapa dia diambil X-nya sama dengan 2? Kalau diambil X sama dengan 3 kan bisa, ada nilainya. Fungsinya itu ada nilainya. Contohnya kalau saya ambil F3, maka hasilnya adalah 3 kuadrat 9, 2 kali 3, 6, 9 kurang 6, 3, tambah 4, 7, 3 dikurangi 2, sama dengan 1, berarti ini hasilnya adalah 7. Nah, ini ada nilainya, guys. Jadi dia ketika dia punya nilai, maka pastilah dia bukan asimtot di X sama dengan 3. Tapi kalau F2 tadi saya substitusi, 2 kuadrat 4 kurang 2 kali 2, 4, 0 ya. Tambah 4, nilainya 4. Nah, di atasnya nilainya 4, tetapi di bawahnya nilainya 2 kurang 2 sama dengan 0. 4 per 0 tidak terdefinisi. Artinya di X sama dengan 2 itu tidak pernah dilalui oleh kurva fungsi yang ada tersebut. Gitu, guys. Ya. Jadi definisi dari asimtot itu sendiri adalah persamaan garis yang tidak pernah dilalui oleh kurva. Begitu ya, guys ya? Baik, Pak. Itu merupakan asimtot tegak tadi. Nah, begitu juga cara menentukan dengan asimtot datar. Nah, asimtot datar tadi saya ulangi tadi limit X-nya menuju suatu bilangan. Bilangannya tadi mana? 2. Ya. Fx nilainya sama dengan plus minus tak hingga. Sehingga kesimpulannya X sama dengan 2 adalah asimtot tegak. Seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, limit X menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga. Fx. Nah, Fx-nya di situ kan X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Langsung kelihatan ya. Yaitu di sini X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Langsung kelihatan dari mana? Pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Harusnya nilainya berapa langsung? Pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. Maka asimtot datarnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini kan X sama dengan tak hingga. Nah, di sini kan Y sama dengan tak hingga. Dia asimtot datar itu tadi, seperti saya katakan, kalau X-nya menuju tak hingga, maka nilai Y-nya, ini nilai Y yang saya kotak merah itu, harus menuju suatu bilangan. Bilangannya misalkan 8 atau 9. Maka Y sama dengan 9 adalah asimtot datar. Sedangkan ini Y-nya adalah tak hingga. Maka tidak memiliki asimtot datar karena kita nggak mungkin menuliskan Y sama dengan tak hingga begitu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oh. Nah, berikutnya kita cek asimtot miringnya. Y sama dengan AX plus B dimulai tadi dengan cara Fx per X. Fx per X. Fx per X tadi X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 ya dibagi dengan X ya. Kalau dibagi dengan X berarti dikali dengan 1/X begitu ya. Nah, setelah dikali ke dalam X kali X kuadrat min 2 kali X min 2X didapatkan. Nah,
X kuadrat min 2X plus 4 per X kuadrat min 2X. X-nya menuju tak hingga, maka kita tahu hasilnya adalah pangkatnya sama, maka koefisiennya 1/1 nilainya sama dengan 1. Begitu ya. Berikutnya setelah didapatkan nilai A-nya sama dengan 1, maka kita hitung B. B tadi Fx dikurangi AX. Fx-nya adalah ini, X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 dikurangi A-nya tadi 1, berarti AX 1 kali X atau X. Disamakan penyebut, penyebutnya X min 2, berarti samakan penyebutnya X min 2 dan X kali X min 2 pada pembilang dan penyebut. Kemudian disederhanakan, yaitu X dikali X, X kuadrat min X kali plus 2, yaitu plus 2X-nya ini. Ya. Kemudian ini ada X kuadrat, coret karena nilainya sama, X kuadrat dan min X kuadrat min 2X plus 2X. Sisalah 4 per X min 2, artinya ini pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut ya. Pembilang pangkat 0, penyebut pangkat 1, maka nilainya adalah 0. Sehingga Y sama dengan AX plus B, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, jadilah persamaan Y sama dengan 1 kali X atau Y sama dengan X, merupakan asimtot miringnya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke, sekarang Aman, kita Pak. hanya, kalau bisa kita tebak aja langsung ya. Nah, berikut ini. Nomor 1, asimtot datarnya dulu. Asimtot datarnya berapa? Nomor 1, X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Asimtot datarnya nomor 1. Nomor 1 X sama dengan berapa? Asimtot datarnya, asimtot tegaknya. Asimtot tegak berapa, Grace? Grace atau yang lain? Siapa? 1 bukan, Pak, nilainya. Iya, betul sekali. X sama dengan 1. X sama dengan 1 ya, lebih tepatnya ya. Ya. Karena X sama dengan 1 tidak terdefinisi kan? Karena tadi X sama dengan 1 adalah domainnya. Maksudnya real kecuali X sama dengan 1. Tidak boleh 1 domainnya. Maka di sini X sama dengan 1 adalah asimtot tegaknya. Nomor 2. Fawas? Nomor 2 Fawas. Oh, saya jawab lagi, Pak. Nah, boleh daripada nunggu yang lain. Nomor 2 apa asimtot tegaknya? Tiga benar nggak, Pak? Iya, benar. 3 ya. Ini X Oh, sama dengan 3. Oke. Ya, oke. Yang lainnya silakan mau cobain nomor 3 asimtot tegaknya Boleh berapa? nomor 3, nomor 1, kalau 1, Sudah, 1, 2 sudah sama Fawas tadi. Nomor 1, 3, Pak. 1, Pak. nomor 3, Nomor 3, 1, Pak. 1. Ada lagi yang setengah tepat, Grace. Dan 1 dan min 1, Pak. betul sekali. 1 dan min 1 ya. Ya, Ini. 1 dan min 1 jawabannya. Jadi apa namanya itu asimtot tegaknya di sini X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 ya. Ya. Ya, Pak. Kemudian Bagas nomor 4 asimtot tegaknya. Pak. Bukan, Pak. Saya mau nanya tadi, Pak, yang Iya, untuk silakan. nomor 3. Iya, kenapa? Itu min satunya dapatnya, min satunya tuh gimana maksudnya tadi, Pak? Ini Yang kan 1 sama min 1. iya balik lagi seperti menghitung domain. Jadi kalau domain itu kan tidak boleh, penyebutnya tidak boleh 0,
Nah, kita ketika bicara tentang asimtot, maka yang tidak boleh itu adalah asimtotnya. Jadi kalau kita bilang ini kan nggak boleh nol nih. Ketika kita bicara domain x kuadrat min 1 tidak boleh nol. Atau kalau saya faktorkan kan begini, x plus 1, x min 1 tidak boleh nol. Artinya x tidak boleh sama dengan min 1 atau x tidak boleh sama dengan 1. Nah ini kalau kita bicara domain. Tapi kalau kita bicara tentang asimtot tadi, justru itulah asimtotnya. Asimtotnya x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Karena kan tidak pernah punya nilai fungsi dia nih. Kalau tidak pernah punya nilai fungsi, artinya tidak pernah dihampiri oleh grafik tadi. Ini x sama dengan 1 di sini. Kemudian x sama dengan min 1 di sini. Tapi grafiknya itu selalu dia nggak pernah kena itu, karena nggak pernah punya fungsinya, gitu. Yang disebut dengan asimtotnya tadi yang di sini ya, nah tidak pernah dikenai oleh kurvanya, gitu. Gitu ya, Bagas ya. Ya. Baik Pak. Berikutnya adalah yang nomor 4, berapa asimtotnya? 3, Pak. 3. Yang terakhir, 3. nomor 5, 1 asimtotnya? min 1. Min 1 Pak. Min 1 Belum, Pak. belum Min ada, 1 Pak. belum ada yang Tidak ada tepat. asimtot, tidak ada asimtot. Tidak ada asimtot. Nah, betul, itu dia. Siapa barusan yang jawab tidak ada asimtot? Ya. Novel Ya. tadi, Pak. Novel ya. Ya, betul sekali. Karena Iya. apa? Ini tadi X sama dengan 3, dia membuat 0 sehingga tidak apa namanya itu tidak bisa dilalui oleh kurva. Sedangkan di X kuadrat plus 1 ini selalu dia positif nih. Kalau kita bicara domain kan domainnya real ini. Artinya semua bilangan boleh kita inputkan pasti ada hasilnya. Kalau ini X min 3 kan nggak boleh semua bilangan. Ada angka 3 yang nggak boleh. Ini ada angka 1 dan min 1 yang nggak boleh. Di sini ada angka 3 yang nggak boleh. Di sini ada angka 1 yang nggak boleh. Nah, yang nomor 5 ini, semua angka tetap boleh. Karena ini lebih dari 0, ditambah 1 lebih dari 1. Pasti ada hasilnya. Dan pasti penyebutnya tidak pernah 0. Kalau penyebutnya tidak pernah 0 di sini, berarti dia tidak memiliki asimtot tegaknya. Gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Konteksnya Bisa dipahami Pak. bisa ya. Itu konteksnya tadi sama dengan domain ya. Artinya ayo kita cek ya. Nih. Cuman kita interpretasikannya dalam asimtot tegak tadi. Ini domainnya kan real kecuali 1. Nah, berarti asimtotnya X sama dengan 1 begitu ya. Nah, ini domainnya real kecuali 3. Jadi X sama dengan 3 adalah asimtotnya. Gitu ya. Ini domainnya adalah real kecuali 1 dan min 1 gitu. Nah, berarti asimtotnya X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Nah, ya. Ini domainnya adalah real kecuali 3. Maka 3 adalah X sama dengan 3 adalah asimtotnya tadi. Yang ini domainnya itu adalah real. Artinya asimtotnya nggak ada. Gitu. Karena semuanya bisa gitu bilangannya. Begitu. Begitu ya? Bisa ya? Ini asimtot tegaknya. Bisa? Ya, Pak. Ya, sekarang kita masuk ke asimtot itu asimtot tegak, kita masuk ke asimtot datar. Asimtot datar tadi limitnya menuju tak hingga, bukan menuju suatu bilangan. Limitnya X menuju tak hingga, begitu kan? 1 per X min 1. Nah, nilainya berapa nih? Pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Nilainya berapa?
Nilainya berapa? Ayo. 0, Pak. 0, betul sekali Grace, luar biasa. Artinya Y sama dengan 0. Tadi yang tadi adalah X, yang ini kita bicaranya adalah Y-nya. Ini tadi kita bicara X-nya, sekarang kita bicara Y-nya karena Y yang bilangan. Kalau X di sini bukan bilangan yang yaitu tak hingga. Y-nya menuju 0, maka Y sama dengan 0 itu adalah asimtot data. Permisi, Begitu ya? Profesor. Gitu Permisi, ya? Profesor. Bisa itu lagi apakah Ya, bagaimana? itu bisa yang ini itu bisa lagi boleh itu bisa Ulangi, reply. ya ya Oke. Jadi ketika limit X-nya menuju tak hingga, ya, X-nya menuju tak hingga, infinity limit, Fx di sini kan ini 1/(x-1). Nah, kita tahu pangkat pembilang, di sini pangkat pembilang ya, ini pangkat 0. Ya, pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut. Nilainya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, kita bandingkan pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya. Ya. Nilainya sama dengan 0, maka ini tadi adalah X, ini nilai Y, ya, ini X, ini Y, maka Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Bagaimana, Mr. Muhyiddin? Is there any question begin? paham enggak paham Pak, terima kasih. Okay. You are welcome. Next, sama juga dengan yang kedua ini, limit X-nya menuju tak hingga, ya. Oke, saya tulis saja X1 tambah 1/(x-3). Boleh dijawab nilainya berapa, nilai limitnya? Sama dengan berapa? Silakan. Equals 0. 0. Tadi saya kasih tanda ya. Ini nilainya 0 ya. Saya kasih tanda dulu. Ini tadi nilainya 0 karena pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut ya. Ini 0. Nah, itu ada X-nya. Jadi nilainya apa tuh? Nilainya apa? 3. 3 Apa? Pak, 3. 3. Belum tepat. Limitnya limit tak hingga tuh. Limit tak hingga. 0, Pak. Belum Grace. Limitnya yang 0 itu yang sudah saya tandai itu 0 ya. Yang belum nih, yang belum yang ini nih. Oh ya, min 1, Pak. Hah? Totalnya Min nih. 1. Totalnya ke sini berapa nih? Hingga, Berapa? tak hingga. Tak hingga, betul sekali ya. Ini kan limit X menuju tak hingga. Yang ini tak hingga, yang ini 0. Berarti dia limitnya tak hingga. Begitu ya? Siapa? Gitu ya. Nah, sekarang kita Siap. ambil kesimpulannya. Ini limitnya tak hingga. Berarti ada nggak asimtot datarnya? Kita mengatakan tidak ada asimtot datar. Gitu ya. Karena dia kalau suatu bilangan, baru dia ada. Seperti tadi yang di atas, kan limit 1/(x-1), X mendekati tak hingga. Ini kan bilangan, nilainya 0. Maka bisa kita tulis, Y sama dengan 0 adalah asimtot datarnya. Nah, kalau ini tak hingga, kita menulis apa? Y sama dengan tak hingga? Nggak bisa. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa Pak, bisa Pak.
Jadi kalau dia hasilnya menuju bilangan, maka bilangan tersebut asimtot datarnya. Kalau hasilnya tak hingga, berarti tidak memiliki asimtot datar. Begitu ya. Nah, maka jawaban berikutnya akan sangat mudah, yaitu di sini. Nomor yang baris ketiga ini, koefisiennya adalah 1, di sini 1, maka hasilnya adalah Y sama dengan 1 adalah asimtot datarnya. Gitu ya. Ini koefisiennya pangkatnya sama nih, pangkat 1 ini pangkat 1 berarti 2/1, 2 berarti Y sama dengan 2 adalah asimtot datarnya. Gitu ya. Yang terakhir pangkat 2 juga. Koefisiennya 1/1 berarti Y sama dengan 1 adalah asimtot datarnya. Bisa ya? Ya. Sama Bisa, Pak. seperti Insyaallah. yang di atas tadi. Insyaallah. Bisa, bisa, Pak. Pak. Oke. Jadi kita sudah bisa membedakan asimtot datar dan asimtot tegaknya. Sekarang kita coba mengerjakan asimtot miringnya. Ya. Asimtot miring tadi, kita harus mendapatkan nilai A-nya terlebih dahulu. A-nya didapatkan, limitnya juga mendekati tak hingga. Fx dibagi dengan X. Nah, limit X mendekati tak hingga, Fx-nya di situ kan 1/x-1, begitu kan? Dibagi dengan X, atau dikali dengan 1/X. Ya. Dibagi dengan X, dikali dengan 1/X ya. Contohnya 5/2, artinya sama dengan 5 kali 1/2. Begitu ya. Fx dibagi X, ini Fx-nya dibagi dengan X, artinya kali dengan 1/X. Begitu. Nah, dari persamaan tersebut, maka kita mengetahui ini nilainya sama dengan berapa nih? Ini pangkat 2 kan? Pembilangnya pangkat 0, berarti nilainya berapa di sini? Berapa? 0, Pak. 0. Nah, kalau nilai A-nya sama dengan 0, kita ingat tadi persamaan garisnya AX plus B. Nah, ternyata kan Y sama dengan, ini kalau ini 0 berarti Y sama dengan B. Balik lagi, ini kok jadi asimtot datar. Nah, artinya kalau A-nya sama dengan 0, maka langsung ke kesimpulannya bahwa dia tidak memiliki asimtot miring. Begitu ya. Kesimpulannya, dia tidak memiliki asimtot miring. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Insyaallah bisa, Pak. Ya. Pak, Ya. tadi agak lumayan jelek. Bisa diulang kah, Pak? Itu gimana dapat yang jadi datar? Oke. Datar atau yang miring? Yang miring-miring, Pak. Ya, miring. Yang miring itu pertama kita dapatkan kan fungsinya itu Y sama dengan AX plus B. Kita dapatkan nilai A-nya dulu dengan cara Fx dibagi dengan X. Jadi A sama dengan limit X mendekati tak hingga Fx dibagi dengan X. Yaitu tadi Fx-nya kan di sini nih 1/x-1. Limit X mendekati tak hingga 1/x-1, begitu kan? Itu Fx-nya. Ya. Ini Fx-nya. Dibagi dengan X, saya tulis di sini. Dibagi dengan X, atau saya ganti tadi dikali dengan 1/x. Ya. Contohnya 5/2, maka boleh saya ganti 5 dikali 1/2. Kan artinya sama juga 5/2. Ini juga sama 5/2. Begitu ya. Udah? Untuk ini udah ya? Udah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Udah, dikarenakan X-nya menuju tak hingga, kan kita bisa membandingkan pembilang dan penyebut. Pembilang itu pangkat 0, penyebutnya pangkat 2, variabelnya ya, variabel X-nya. Maka pasti ini hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, karena A-nya sama dengan 0, pasti
persamaan garisnya tadi AX plus B jadinya Y sama dengan A kali 0 atau 0 kali X ditambah B, yaitu 0 tambah B, Y sama dengan B. Nah, ini bukan asimtot miring nih. Kalau begini, ini namanya asimtot datar. Balik lagi gitu ke asimtot datar. Berarti dia kesimpulannya kalau nilai A-nya sama dengan 0 seperti ini, langsung kepada kesimpulannya adalah tidak memiliki asimtot miring. Gitu ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau dia nilai A-nya 0 langsung tidak memiliki asimtot miring, gitu ya. Berikutnya, contoh nomor 2. Ada 3 contoh, 3 aja saya ambil sebagai contohnya. Tadi limit A-nya dulu, A sama dengan limit X menuju tak hingga Fx dibagi dengan X. Sama dengan limit X menuju tak hingga Fx-nya adalah ini. Berarti X tambah 1 per X min 3. Begitu. Ya, itu efeknya ya. Dibagi dengan X. Berarti kali dengan 1/X. Begitu. Ya, tulis ulang lagi. Limit X menuju tak hingga. Nilainya X kali 1/X nilainya 1. Ditambah 1 per X min 3 dikali dengan X. Nah, di sini saya udah bisa langsung menentukan nih. Ini nilainya adalah 0. Nah, itu nilai limit totalnya adalah berapa? Nilai limit keseluruhannya yaitu berapa? Nilai limit ini nilainya adalah 0. Keseluruhannya berapa nilai limitnya? 1, Pak. 1. Luar biasa sih Grace ya. Ini ada angka 1. 1 tambah 0 adalah 1. Jadi nilai limitnya adalah 1. Artinya tadi kita mendapatkan nilai A sama dengan 1. Gitu ya Grace ya. Nah, baru kalau A-nya sama dengan 1, baru kita bisa gunakan B sama dengan limit X mendekati tak hingga Fx dikurangi dengan AX. Efeknya yang mana? Ya itu juga. Limit X mendekati tak hingga, efeknya yaitu X tambah 1 per X min 3 dikurangi dengan AX. AX. A-nya 1 berarti dikurangi dengan 1X atau X. Gitu. X min X bisa dicoret, tinggallah 1 per X min 1. X-nya mendekati tak hingga. Berapa Grace nilai limitnya Grace? Yang ini? Nilai limitnya adalah 0. 0. X-nya kan udah habis. Tinggal 1 per X min 3. Maka nilai limitnya 0. Sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai B. Tinggal dimasukkan yaitu AX plus B, A-nya 1, B-nya 0. Berarti Y sama dengan X. Jadi ini yang dikatakan dengan asimtot miringnya. Begitu ya. Asimtot miring itu jarang ditemukan ya. Maksudnya dari sekian banyak itu dia hanya beberapa yang memiliki asimtot miring. Begitu ya. Nah. Sudah? Oke. Pak. Ya. Nah, terakhir contohnya yang asimtot miringnya. Nah, di sini A-nya sama dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 2X per X kuadrat min 1 itu Fx-nya ya. Fx dibagi dengan X. Berarti dibagi dengan X berarti dikali dengan 1/X ya. Nah, maka didapatkan limit X menuju tak hingga. Nah, di sini juga sebenarnya kita udah tahu di sini pangkat 2, di sini pangkat 2. Nah, kalau dikali di sini jadi bawahnya pembilangnya menjadi pangkat 3 ya. Nih, menjadi pangkat 3 atau saya tuliskan X kuadrat tambah 2X pembilangnya menjadi X pangkat 3 dikurangi X. Nah, di sini kita tahu pangkat pembilang
lebih kecil daripada pangkat penyebut. Artinya nilainya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau nilai Ya, yang Pak. sama dengan 0 berarti dia kesimpulannya tidak memiliki, ya, tidak memiliki asimtot miring langsung ya. Nah, kalau diperhatikan maka Anda bisa melihat bahwa kalau pangkat pada fungsinya nih sama, ini kan fx nih, ya. Kalau dibagi dengan x atau dikali dengan super x, maka pangkat pembilang menjadi lebih kecil daripada pangkat penyebut yang ini. X kuadrat lebih kecil daripada x pangkat 3. Jadi kalau pangkatnya sama, pasti dia tidak memiliki asimtot miring tuh pada fungsi. Ini juga sama nih, pangkatnya sama tuh. Pangkat x-nya. Kalau pangkatnya sama, dia tidak memiliki asimtot miring. Ini juga tidak memiliki asimtot miring. Kalau pangkat pembilang kurang dari penyebut juga tidak memiliki asimtot miring. Nah, ini pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Di sini dia memiliki asimtot miring. Ya. Kalau saya samakan penyebut itu X tambah 1 per X min 3. Samakan penyebut yaitu X kali X min 3 tambah 1 per X min 3. Ini kan X. Ya betul ya. Samakan penyebutnya dikali silang tentunya. Bagi yang nggak bisa menyamakan penyebut begini, ya. Ini penyebutnya 1, ya penyebutnya dikali silang begini, ya. X min 3, maka di ini dikali silang begini. X kali X min 3 tambah 1. Gitu. Nah, begitu ya. Di sini kan kelihatan pangkat pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut. Nah, jadi kalau pangkat pembilang lebih besar daripada pangkat penyebut, maka kemungkinan dia memiliki asimtot miring. Lah yang lainnya nggak ada nih. Tuh, nggak ada pangkat pembilangnya, penyebutnya sama, pembilang penyebutnya sama, pembilang penyebutnya sama, pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka itu ciri ya. Bisa dilihat dari persamaannya, kalau pembilang dan penyebutnya pangkatnya sama, tidak memiliki asimtot miring. Pembilang kurang dari penyebut, maka tidak memiliki asimtot miring. Pembilang lebih daripada penyebut, baru dia memiliki asimtot miring. Begitu ya? Bisa ya? Insya Allah, Pak, bisa. Kemudian, Bisa, Pak. ya. Oke. Kemudian, yaitu turunan fungsi, ya. Oke, saya masuk kepada turunan fungsi, ya. Saya ambil contoh dulu. Y sama dengan berapa ya? 2 dan 4 ya. X min 2, X min 4 berarti X kuadrat min 6X plus 8. Begitu ya. Ini persamaan kuadrat. Ketika saya faktorkan menjadi X min 2, X min 4 ya. Kalau saya turunkan nilainya, Y aksen, nilainya berapa? 2X kurang 6 ya. Ya. Nah, jadi Y aksen atau turunan seperti yang pernah saya sampaikan, kalau dia bernilai 0, saya tulis F aksen X, ini catatan ya, resumenya silakan ditulis. F aksen sama dengan 0, maka dia titik stasioner, ya, titik henti, titik puncak. F aksen lebih dari 0, maka dia monoton naik ya, fungsinya naik ya, karena gradiennya positif, disebut monoton naik. F aksen X kurang dari 0, maka dia monoton turun. Begitu ya.
sekarang kita lihat kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 8. Ya, saya ambil dulu kurvanya supaya ada perbandingan. Ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X ya. Min 6X plus 8. Nah, saya ingin menunjukkan kurvanya saja. Mana tadi? Kling. Nah ini. Nah, is. Ya, Y aksen sama dengan 2X min 6. Oke, bisa diperhatikan. Ya, tadi kalau saya katakan dia F aksen sama dengan 0 adalah titik stasioner, F aksen lebih dari 0 monoton naik, F aksen kurang dari 0 adalah monoton turun. Jadi kalau kita lihat Y aksen X tadi, di atas tadi 2X min 6 ya. Nah, ini 2X min 6, kita belum tahu dia sama dengan 0, lebih dari 0, kurang dari 0. Kita nggak tahu, maka kita bisa menentukan, kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2X kurang 6 sama dengan 0. Artinya 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi Anda bisa melihat ketika X sama dengan 3, nah di sini posisinya saya kasih tanda pada gambar, X sama dengan 3. Nilai Y-nya kita belum tahu, yang jelas X sama dengan 3, maka di titik tersebut adalah titik stasioner atau garis singgungnya. Ini saya gambarkan. Nah, ini garis singgungnya. Nah, dia garis singgungnya mendatar. Tuh. Gitu ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang saya buat garis bilangan di sini untuk F aksen supaya menandakan ya. Nih, F aksen untuk X sama dengan 3. Nih, 3. Jadi saya kasih tanda ini F aksen ya. Nah, di sini untuk F aksen X sama dengan 3, nilai F aksennya sama dengan 0. Nah, kalau sebelah kiri dan kanannya, ya kita uji aja seperti diuji pertidaksamaan. Ya, ketika pertidaksamaan kita ngujinya bagaimana tuh? Kita pilih sembarang, ya, ambil X sama dengan boleh 0. Kalau 0 posisinya di sini misalkan. X sama dengan 0. Kita uji, ambilnya nih Y aksennya. Y aksen 0 sama dengan 2 kali 0 dikurangi 6. Berarti hasilnya adalah min 6. Artinya adalah min 6 itu artinya kurang dari 0 atau kita kasih tanda negatif. Bergantian tanda positif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang Bisa, lihat Pak. gambarnya. Dari gambar terlihat bahwa nih. Ya. Sorry. Nah. Terlihat nggak? Garis hijau itu monoton naik atau monoton turun? Garis hijau itu monoton naik atau monoton turun? Monoton turun, Pak. Monoton turun. Monoton turun, Pak. Ya, monoton turun tersebut diwakili dengan tanda yang ada di garis bilangan yang saya buat tersebut, yaitu dia yang ini nih.
Ya, monoton turun sampai di X sama dengan 3. Jadi dia akan monoton turun terus segini nih. Nah, begitu dia di titik X sama dengan 3, maka dia stasioner, F aksen sama dengan 0. Begitu dia lebih dari 3, dia monoton naik. Mana monoton naiknya ini? Naik kan? Gitu. Itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, jadi Pak. untuk turunan pertama tadi untuk turunan pertama jelas bahwa yaitu untuk F aksen sama dengan 0 titik stasioner, F aksennya lebih dari 0 monoton naik, F aksennya kurang dari 0 monoton tuh turun. Ya, kalau pada gambar kita bisa lihat di sini turun, stasioner, naik. Pada hitungan kita hitung y aksennya 2x min 6, kita belum tahu 0 positif atau negatif, kita kasih ini titik pemecahnya yaitu dx sama dengan 3, f aksennya sama dengan 0, di titik lainnya bergantian tanda negatif dan positif. Oh, ternyata di sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Maka disebut monoton turun dari negatif tak hingga sampai 3, monoton naik dari 3 sampai positif tak hingga. Gitu ya. Nah, monoton naik definisinya X1 kurang dari X2, ini X1 kurang dari X2, Fx1 kurang dari Fx2. Maka dilihat pada kurva ini dia adalah monoton naik. Artinya nih kalau tandanya sama dia monoton naik aja. Kalau tandanya berbeda dia monoton turun. Contohnya di sini X1 kurang dari X2, Fx1 lebih dari Fx2. X1 kurang dari X2, ini Fx1-nya lebih dari Fx2, maka dia monoton turun. Terlihat pada kurvanya berikut ini adalah dia turun kurvanya. Ya. Nah, kemudian contohnya soalnya begini, Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Nah, ini kita cari turunan fungsinya dulu. U di sini U, di sini V. U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat ya. Ini U aksen V dikurangi U-nya ini U V aksen per V kuadrat. Nah, itu rumus untuk turunan fungsi pembagian ya. Kalau lupa-lupa ingat ya ditulis lagi, yaitu U atau F per G ya kalau masih ada yang ingat. H sama dengan F per G, H aksen sama dengan F aksen G dikurangi F G aksen per G kuadrat. Nah, ini memang sedikit harus dihafal ya. Intinya adalah turunan fungsi pembagian. Gitu ya. Nah, setelah didapatkan, ini disederhanakan didapatkan nilainya seperti ini, maka sama cara pengerjaannya tadi titik pemecahnya apa? X sama dengan 0, X sama dengan 4, yang ini. Kemudian X sama dengan 2. Kita uji di X sama dengan 1, misalkan di X sama dengan 1 di sini, 1 positif, 1 kurang 4 negatif, positif kali negatif, negatif, di bawahnya 1 kurang 2 dikuadratkan positif. Berarti negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Di sini negatif, maka bergantian tanda kecuali di pangkat genap. Pangkat genapnya yaitu dx sama dengan 2, berarti negatif, negatif. Dan bergantian tanda positif, ke kirinya juga bergantian tanda positif. Begitu. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Dari sini kita bisa mengetahui monoton naik yaitu dari negatif tak hingga sampai 0. Artinya 0-nya nggak ikut, ditandai seperti ini, kurung buka. Dan dari 4 sampai tak hingga 4-nya juga tidak ikut, artinya kurung buka. Dan monoton turun dari 0 sampai 2, 2 sampai 4. Artinya 0 tidak ikut,
2 juga tidak ikut, dan 4 tidak ikut. Karena semuanya ini adalah kurung buka. Lalu di X sama dengan 0 ini disebut apa? Di X sama dengan 0 inilah yang tadi disebut dengan F aksen 0. Titik stasioner. Ya. Titik stasioner terjadi ketika F aksennya sama dengan 0. Kapan terjadi F aksen sama dengan 0? Ini ya, saya tulis dulu. Kapan terjadi F aksennya sama dengan 0? Ketika F aksen X sama dengan 0. Kapan terjadi? Ketika pembilangnya bernilai 0. Dengan kata lain, X sama dengan 0, ya, dan X sama dengan 4. Nah, ini titik stasioner namanya. Sedangkan kalau penyebutnya yang bernilai 0, namanya titik singuler. Ini titik stasioner. F aksen 0, yang X sama dengan 2 namanya titik singuler. Bahasa lainnya adalah F aksen tidak ada atau tidak terdefinisi. Gitu. Nah, kalau yang di atas F aksen X sama dengan 0. Gitu ya. Bisa membedakan F titik singuler dan titik stasionernya? Bisa membedakan, Pak. Ya. Pembilang adalah titik stasioner, penyebutnya adalah titik singuler ya. Titik yang tidak terdefinisi nilai F aksennya. Ya. Kemudian menentukan ekstrim fungsi. Ya, nilai ekstrim fungsi yaitu ditentukan dari nilai maksimum atau minimum. Minimum apa? Nilai Y-nya. Kalau fungsi dilihat nilai Y-nya paling tinggi, maka dia disebut dengan maksimum. Nilai Y-nya paling rendah disebut nilai minimum. Makanya pada kurva, kalau kita lihat, langsung kita ketahui mana minimumnya ya ini. Apa itu di titik ini? Ini titik Y-nya. Nilainya -1, berarti dia nilai minimum. Jadi nggak ada kaitannya dengan nilai X itu, nilai minimum maksimum itu, atau nilai ekstrim fungsi. Tidak ada kaitannya dengan nilai X, tapi nilai Y-nya yang paling tinggi ataupun paling rendah. Di sini dituliskan, yaitu kalau nilai maksimum itu, yaitu suatu titik Fj, dia nilainya lebih dari semua fungsi. Begitu ya, semua titik yang lain. Suatu titik nilainya kurang dari semua titik yang lain. Efek itu semua, ini untuk setiap X elemen I. Itu artinya semua. Jadi suatu titik lebih dari titik yang lain, maka nilai di Y tersebut nilai maksimum. Kalau suatu titik nilai Y-nya lebih kecil dari semua nilai yang lain, maka dia nilai minimum. Begitu ya? Bisa ya dipahami ya? Bisa, Nah. Pak. Nah, nilai maksimum dan nilai maksimum dan nilai minimum tersebut disebut juga dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ya, nilai paling tinggi, ekstrim ya, paling maksimum, paling minimum. Nah, kita pada gambar kita bisa menentukan langsung, tapi kalau pada perhitungan kita menggunakan yang ini namanya adalah titik kritis. Titik kritis itu adalah nilai-nilai yang kemungkinan nilai ekstrim berada di situ. Bisa disebut titik kritis itu adalah nominasi. Nominasi untuk mendapatkan nilai ekstrim. Nominasinya apa aja? Nah, di sini nominasinya, saya lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama adalah ujung-ujung interval. Di ujung-ujung interval, kalau lihat pada gambar, ini nilai bisa jadi nilai minimum atau nilai maksimum pada ujung-ujung interval. Kemudian, yang kedua adalah titik stasioner. Titik stasioner kemungkinan adalah nilai maksimum atau nilai minimum seperti pada persamaan kuadrat tadi. Nah, persamaan kuadrat tadi kan titik stasionernya itu adalah nilai minimum nih. Ya, begitu. Berarti titik stasioner adalah nominasi untuk nilai maksimum atau nilai minimum. Itu titik stasioner. Yang terakhir adalah titik singuler tadi. Titik singuler itu titik yang F aksennya
tidak ada, tidak terdefinisi. Tapi bisa jadi fungsinya ada, nilai fungsi ya. F(n) itu kan turunan. Fungsi itu yaitu fungsi limit kontinu ya. Fungsinya bisa jadi ada. Jadi bisa dibandingkan antara titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singuler. Yang ketiganya ini yang paling tinggi namanya nilai maksimum, yang paling rendah namanya nilai minimum, dan itulah yang dikatakan dengan nilai ekstrim fungsi. Begitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini pada gambar langsung bisa kita tentukan. Nah, kita lihat nilai Y-nya yang paling maksimum di mana. Saya bikin agak panjang di sini. Ternyata kan nilai maksimumnya kan di sini ya. Nah, di titik C. Betul ya? Nilai minimumnya di titik apa? Ada gambar? Nilai minimumnya pada titik apa? D. Titik D, betul ya? D, FXB. Pak. EF. D, Pak. Dilihat di sumbu Y-nya nih ya. Di sumbu Y-nya itu maksimumnya ini ya di titik C, gitu kan? Nilai minimumnya di titik D tadi sini. Ya. Tapi nominasinya kalau kita hitung ya, tadi nominasinya dari mana aja? Nilai maksimum, nilai minimum bisa ditentukan. Ujung interval di sini, ya. Kemudian nilai stasioner, ini stasioner di sini di X sama dengan B, X sama dengan C, X sama dengan D, itu titik stasionernya. Kemudian titik singulirnya di X sama dengan E. Kenapa ini disebut titik stasioner? Kenapa di sini disebut titik singulir? Dikarenakan dia kurvanya tidak smooth atau patah, atau apa namanya itu, patah, tidak smooth, tidak memiliki nilai turunan, begitu ya. Jadi di sini dia dikatakan f-aksennya tidak ada atau tidak terdefinisi. Karena f-aksen itu adalah gradien garis singgung. Jadi di sini tidak ada garis singgungnya karena dia patah. Kalau dia mulus seperti kurva ini, dia selalu memiliki garis singgung. Ya, selalu memiliki f-aksen. Tapi di titik yang patah ini dia tidak memiliki, maka titik tersebut dinamakan titik singuler, tapi juga dia nominasi untuk nilai maksimum atau nilai minimum. Ke semua titik ini A, B, C, D, E, F dibandingkanlah dalam perhitungan, nilai paling tingginya disebut dengan maksimum, nilai paling rendahnya disebut dengan minimum. Gitu ya. Pak. Nah. Oke. Masuk kepada uji turunan pertama. Apa yang dimaksud dengan uji turunan pertama? Sudah kita bahas tadi. Sebenarnya ini cuma penguatan aja. Kita lihat di titik stasioner tadi. F-aksen sama dengan 0. Di mana terjadinya? Di X sama dengan C. Di mana garis singgungnya, stasionernya? Di sini. Ya. Maka kita lihat di sebelah titik C. Ini titik C. Di sebelah kirinya, dari gambar dulu, ini monoton naik atau monoton turun? Turun. Dari gambar ini monoton naik atau monoton turun? Naik, Pak. Naik. Jadi suatu titik X sama dengan C, sebelah kirinya monoton naik, sebelah kanannya monoton apa nih? Naik apa turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun. Kalau kirinya monoton naik, kanannya monoton turun, maka bisa disebut di sini nilai maksimum. Ini. Ya, nilai maksimum. Sebelah kirinya monoton naik, sebelah kanannya monoton turun, maka disebut nilai maksimum. Ya jelas dari gambar ini. Ya, kirinya naik, kanannya turun. Sebelah sini yang kanannya, kirinya yang saya blok ini adalah monoton turun, kanannya monoton naik, maka di sini pasti nilai minimum. Gitu ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, Pak. saya tunjukkan pada kurva tadi. Nah, ini sengaja belum saya hapus. Ya.
Jadi sebelah kirinya tadi X sama dengan 3 kan di sini titik stasioner tadi ya. Nah, X sama dengan 3 saya warnai. Nah, di X sama dengan 3 saya kasih warna merah. Nih. Di X sama dengan 3 adalah titik stasioner. Titik stasioner ini garis singgungnya tadi. Kemudian di X sama dengan 3 dilihat kirinya. Kiri dari X sama dengan 3 yang mana? Ya ini. Ini kan? Nah, kalau pada garis bilangan, yaitu tandanya adalah negatif. Tandanya adalah negatif ya. Negatif. Ya. Iya. Jadi kalau saya buat garis itu begini aja nih. Nah, sebelah kiri negatif, kemudian sebelah kanannya positif. Nah, pasti saya tahu di titik X sama dengan 3 itu adalah titik minimum. Dari tanda kuning ini yang saya buat, ya kan? Sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, maka saya tahu di X sama dengan 3 itu adalah titik minimum. X-nya, Y-nya belum ya. Y-nya disubstitusi dulu ke dalam persamaan fungsi. Gitu ya. Siap, Pak. Ya. Jadi kalau di sini contohnya X-nya sama dengan 3. Saya substitusi dulu ke persamaannya apa? X kuadrat min 6X plus 8. X kuadrat min 6X plus 8. Fx sama dengan 0. Kalau saya isi dengan 3 tadi, 3 kuadrat 9, 6 kali 3 18, tambah 8, maka min 18 plus 17 yaitu min 1. Ya, di gambar sudah sangat jelas sebenarnya, yaitu nilainya sama dengan min 1. Begitu ya. Nah, artinya yang dikatakan nilai minimum itu yang min 1 ini. Nilai minimum. Nggak ada lagi yang nilai lebih rendah daripada itu. Gitu ya. Gitu ya. Bukan X yang X sama dengan 3-nya, bukan. Nilai Y-nya yang dibandingkan. Nilai Y-nya ada sama dengan min 1, maka min 1 itu adalah nilai minimum fungsi. Gitu ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi jelas. Kemudian uji turunan kedua. Uji turunan kedua kalau ini saya tulis saja dulu. Ini saya hapus saja ya. Udah banyak, udah penuh. Turunan pertama tadi udah jelas ya. F aksen X sama dengan 0. Stasioner. F aksen X lebih dari 0. Naik ya. Monoton naik. F aksen X kurang dari 0. Monoton turun. Kalau kita uji di garis bilangan tadi, sebelah kirinya naik, sebelah kanannya turun, maka dia disebut nilai di sini tuh X-nya sama dengan sekian, X sama dengan A, maka nilai maksimum. Gitu ya, selesai. Turunan kedua yaitu F aksen X-nya kurang dari 0, maka nilai maksimum ya. Maksimum sekaligus saya tulis di sini cekung ke atas. Karena sebentar lagi kita bahas cekung ya. Nah, F double aksen X lebih dari 0, maka minimum dan cekung ke bawah. Ya. Nah, ini resumenya ya. Resumenya yang ini dua nih dah. F aksen X sama dengan 0, F aksen X lebih dari 0, F aksen X kurang dari 0, dan F double aksen X sama dengan 0, F double aksen X kurang dari 0, dan F aksen X double aksen X lebih dari 0. Kalau F double aksen X sama dengan 0, ini merupakan titik
belok fungsi jika fungsinya ada. Jika fungsi ada. Ya, nanti kita lihat apa yang dimaksud titik belok fungsi jika fungsinya ada. Nah, tapi saya juga nggak menghafalkan yang ini itu ya, yang F double action itu. Tapi saya pakai strategi yang ini ya. Ya, F double action X kurang dari 0. Apa maksudnya? Saya putar ya. Ini saya putar tanda ini saya putar 90 derajat menjadi begini. Ya, saya putar. Nah, ya. Kalau sudah tanda seperti ini, maka saya paham ini adalah maksimum dan cekung ke bawah. Nah, itu kalau cara saya menghafal ya. Kalau teman-teman terserah silahkan. Ini strategi saya aja. Jadi kalau tandanya kurang dari 0, saya putar 90 derajat ke kanan. Jadi saya bisa mengerti oh ini maksimum dan dia cekung ke bawah ya. Salah saya nih, kelihatan salah. Ya, sorry. Nah, cekung ke bawah ya. Cekung ke atas. Begitu ya. Jadi turunan pertama udah jelas tadi. F aksen 0 stasioner, lebih dari 0 monoton, kurang dari 0, monoton naik, monoton turun. F double aksen X, titik belok fungsi, dan kurang dari 0 dia maksimum, dan cekung ke bawah, dan lebih dari 0 minimum, dan cekung ke atas. Gitu ya. Siapa? Nah, sekarang kita lihat persamaan berikut ini. Ya, ini nggak ada F double actionnya, jadi kita lewatkan yang ini karena nggak ada F double action ya, nggak. Ini hanya F actionnya. Ya. Oke. Oke, saya lanjut ke persamaan ini tadi, persamaan parabola tadi yang sudah kita dapatkan untuk kita uji, namanya uji turunan kedua. Ya, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Y aksen tadi berapa? 2X kurang 6 ya. Y double aksennya berapa? Sama dengan 2x. 2 aja, Grace. 2 aja ya. Nah, artinya Y double aksen sama dengan 2 artinya apa dia? Lebih dari 0 ya, Grace ya? Dari 0. Nah, lebih dari 0 tadi saya bilang strategi saya putar ini menjadi seperti ini. Artinya apa? Cekung ke atas dan dia adalah titik apa ini? Titik Titik minimal. Titik minimal. Titik minimal atau titik minimum. Sudah terbukti tadi gambarnya ya. Gambarnya saya kira tadi masih ada di sini. Nah, ini. Ya kan? Jadi di seluruh kurvanya dia cekung ke atas seperti ini dan dia di titik X sama dengan 3 tadi dia namanya adalah titik minimum di sini. Jadi turunan kedua ini dia menentukan titik tersebut fungsinya minimum maksimum aja. Kalau angkanya harus disubstitusi tetap ke dalam persamaan. Tadi X-nya sama dengan 3, disubstitusi ke dalam persamaan F3 sama dengan 3 kuadrat kurang 6 kali 3 plus 8 hasilnya sama min 1. Nah, ini dikatakan nilai X-nya min 1, tapi kita belum tahu dia maksimum atau minimum. Maka kita kalau menguji turunan kedua tadi, F aksennya lebih dari 0, maka kita tahu di sini dia nilai minimum. Kalau kita pakai uji turunan pertama, tadi juga sudah jelas. Uji turunan pertama, tadi di X sama dengan 3, di sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, berarti turun dan naik. Ya, berarti dia di sini nilai minimum. Gitu. Kalau uji turunan kedua langsung dari nilai ini ya,
kita tahu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti dia cekung ke atas dan titik minimum fungsi. Begitu ya. Jadi saya resume sekali lagi. Ini dia resumenya ya. F aksen X lebih sama dengan 0 adalah stasioner, lebih dari 0 monoton naik, kurang dari 0 monoton turun. F double aksen X sama dengan 0 titik belok fungsi jika fungsinya ada, dan kalau kurang dari 0 maka dia nilai maksimum cekung ke atas. F double aksen X lebih dari 0 maka minimum cekung ke atas ya. F double aksen X kurang dari 0 maksimum cekung ke bawah. F double aksen X lebih dari 0 maka minimum cekung ke atas. Begitu ya. Itu resumenya. Sekarang kita lihat nah, persamaan cekung itu seperti ini ya. Cekung itu sama seperti kita menggerakkan tangan aja seperti ini ya. Cekung ke atas seperti ini, cekung ke bawah seperti ini. Ya, kalau saya kasih gambar lingkaran, nah kira-kira nih ya. Nih. Nah, dikatakan cekung ke bawah itu kalau kurvanya tuh yang berbentuk yang atas ini, walaupun sedikit saja seperti atas ini dia cekung ke bawah. Kalau kurvanya seperti yang bawah ini, dia cekung ke atas. Gitu ya. Cekung atas, ini cekung bawah. Begitu ya? Bisa ya? Arti dari cekung atas cekung bawah begitu ya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. ini artinya cekung ke atas, ini juga cekung ke bawah. Gitu ya. Kemudian nah, tentukan selang cekungan fungsi. Nah, ini saya nggak menurunkan turunannya, sudah ada ya, tapi saya interpretasikan aja. Ini fungsinya, turunan pertamanya ini, turunan keduanya adalah ini, 8 per X min 2 pangkat 3. Ini kan 8X min 2 pangkat 3, saya buat dalam garis bilangan dulu. Ya, nah, garis bilangannya begini. Nah, F double aksen, ya, F double aksen X sama dengan 8 per X min 2 pangkat 3. Ini kan titik pemecahnya X sama dengan 2. Maka saya bikin garis bilangannya ini. Nah, saya perlu tanda di sini positif atau negatif begitu, kanan kirinya. Maka saya uji lagi tadi. Kalau saya uji, saya pakai aja bilangan sembarang. Saya pakai yang mudah aja, X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 artinya F double aksen 0 ya sama dengan 8 per 0 dikurangi 2 pangkat 3. Nah, di atas 8 di bawah min 8 sama dengan min 1. Menunjukkan di sini negatif bergantian tanda positif. Berarti kalau kurang dari 0, ini sebelah kirinya tadi kurang dari 0, saya tandanya tadi kalau saya tekniknya tadi, nah ini kan saya putar. Nah, ini artinya cekung ke bawah. Yang ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas, cekung ke bawah, dan sebelahnya cekung ke atas, gitu ya kira-kira. Nah, jadi ada perubahan kecekungan, maka X sama dengan 2 di sini, X sama dengan 2, kemungkinan merupakan titik belok. Jadi kalau ada perubahan kecekungan, positif ke negatif, negatif ke positif, di F double aksen, ini kan ceritanya F double aksen, kalau ada perubahan kecekungan, maka kemungkinan X sama dengan 2 titik belok. Kalau fungsinya ada. Fungsi ada itu maksudnya Y-nya ada enggak? Nah, cari nilai Y-nya pada persamaan fungsi. Yang mana fungsinya? Nah, ini kan fungsinya nih. Nah,
Nilai Y-nya ada nggak di sini? Nah, kalau saya substitusi X sama dengan 2 ke dalam persamaan ini, ada nggak nilai Y-nya? Ada, Pak. Ini lihat penyebutnya. Penyebutnya 0 nanti jadinya, Pak. Iya, ada nggak nilai Y-nya? Nggak ada. Tidak ada ya. Ya, karena penyebutnya 0, tidak terdefinisi. Kalau ini terdefinisi, misalkan di sini bukan 2, di sini X min 4. Nah, 2 kurang 2 kan min 2 tuh. Kalau itu angkanya 4, maka di sini dia punya nilai Y-nya, maka X, Y disebut dengan titik belok. Ya. Karena tidak terdefinisi, maka kita nggak bisa menulis X, Y. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada titik belok. Gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini definisinya. Misal FE kontinu. Nah, kontinu tadi kan ada nilai fungsi, ada nilai limit, kanan kirinya sama, fungsi dan limitnya sama, maka disebut kontinu. Nah, yang tadi fungsinya aja dia tidak ada. Pasti dia diskontinu dan dia bukan titik belok. Begitu ya. Nah, titik belok tadi hanya terjadi kalau ada perubahan kecekungan. Perubahan kecekungan tadi apa maksudnya? Sebelah kirinya negatif, yang ini sebelah kanannya positif. Nah, itu namanya perubahan kecekungan itu. Ini yang sebelah kiri ini cekung ke bawah, yang sebelah kanannya cekung ke atas. Maka ada perubahan kecekungan. Apakah X sama dengan 2 ini adalah titik belok? Belum tentu. Dicek dulu dia memiliki fungsi atau tidak. Ternyata dia tidak memiliki fungsi. Artinya diskontinu. Maka dia tidak memiliki fungsi dan bukan merupakan titik belok. Ya, di sini titik belok B, FB atau disebut X, Y. Nah, sedangkan kita cuma punya di sini X-nya saja. Y-nya kita nggak punya nih. X sama dengan 2, nilai Y-nya berapa ya? Nggak ada. Tidak terdefinisi ini. Nilai Y-nya tidak terdefinisi. Jadi, nilai Y-nya tidak terdefinisi, ya berarti bukan titik belok. Gitu ya. Nah, ini sudah saya rangkum tadi. F double aksen X sama dengan 0. Titik belok jika fungsinya ada. Nah, oke, kita lihat gambar berikutnya. Nih, cekung ke atas, ya kan? Betul ya? Betul. Bisa sebelah kanannya cekung ke cekung ke bawah, ya. Maka titik X sama dengan C ini, C, FC adalah titik belok ya. Begitu ya, titik belok fungsi. Ini cekung ke bawah. Ya. Sebelah kanannya cekung ke atas ya. Pakai tangan ya. Tangan itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya. Ini cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Ada perubahan kecekungan. Maka C, FC adalah titik belok tadi. Ya. Kemudian yang di sini, ini cekung kemana nih? Sebelah kiri saya yang saya blok. Cekung ke atas. Betul, cekung ke atas, betul Grace. Satu lagi, sebelah kanan saya yang saya blok ini Cekung cekung ke kemana? bawah. Cekung ke atas Salah. juga, Pak. Cekung ke atas, Grace. Ini lihat tangannya, Cekung ke atas, Grace. Pak. Nah, jadi dua-duanya ini cekung ke atas. Sudah pasti ini bukan titik Bukan titik belok. Bukan titik belok karena ini tidak terjadi perubahan kecekungan. Ini dua-duanya cekung ke atas. Gitu ya. Yang terakhir ini cekung kemana? Cekung ke bawah, Pak. Yang kanannya cekung kemana? Cekung ke atas, Pak. Ya, sebelah kiri cekung ke bawah, sebelah kanan cekung ke atas. Ternyata di X sama dengan C tadi fungsinya tidak ada. Kan nggak kena grafik nih, nggak ada fungsinya. Maka di X sama dengan C, dia bukan titik belok. Walaupun tadi perubahan kecekungan.
Ini cekung bawah, ini cekung atas. Kalau disebut titik belok antara yang kiri ini dan yang kanan ini ketemu seperti yang gambar yang di awal tadi. Nah, yang kiri dan kanannya ketemu maka dia baru titik belok. Nah, ini titik belok disebutnya ketemu. Kalau yang tadi nggak ketemu, fungsinya tidak ada. Nih, ini artinya fungsinya tidak ada. Dicek dulu fungsinya. Oh, fungsinya ada, maka titik belok. Oh, fungsinya tidak ada seperti ini, bukan titik belok. Gitu ya. Ya, Pak. Bisa, Nah, Pak. karena Berarti itu X dan Y-nya itu 0 ya, Pak? yang mana yang ini? Iya. Ini kalau X-nya sama dengan C ini, ya kan? Oh. Y-nya yang nggak ada tuh, Y-nya nggak ada. Karena tidak mengenai kurva. Bahasa lainnya ini adalah C-nya, Y-nya tidak terdefinisi seperti yang tadi kita kerjakan. Jadi tidak ada nilai Y-nya tuh yang ini nih. Nah, ini kan nggak ada nilai Y ini. Kalau kita bicara tentang asimtot kan tadi asimtotnya apa nih? X sama dengan 2 kan? Iya, Pak. Ya, X sama dengan 2 ya sama juga. Ini asimtotnya nih X sama dengan C nih ya. Nggak pernah dilalui oleh kurva. Gitu. Jadi dia tidak terdefinisi. Gitu. Ya kan? Ya, Pak. Ini asimtot nih. Kalau kita cerita tentang asimtot tadi ini asimtot tegak. Asimtot tegak itu artinya penyebutnya. Penyebutnya yang ini nih. Nah, X min 2 berarti asimtotnya X sama dengan 2. Pasti dia tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kalau pada gambar ya tadi itu barusan di X sama dengan C ini udah pasti dia tidak terdefinisi. Bahasa lainnya adalah dia asimtotnya ini X sama dengan C. Atau kalau bahasa domain, dia domainnya tidak terdefinisi begitu. Ya. Kalau tentang titik belok dikarenakan nilai Y-nya tidak ada, nilai X yang ini C, nilai X-nya, nilai Y-nya tidak ada, maka bukan merupakan titik belok. Ini yang sebelah kiri saya bukan titik belok. Kenapa? Karena nggak ada perubahan kecekungan, cekung ke atas, ya bukan titik belok. Kalau berubah cekung atas menjadi cekung bawah dan dia nyambung di sini ada nilai C, FC-nya, titiknya yang ini, maka itu baru disebut dengan titik belok. Perubahan kecekungan dari bawah ke atas, kemudian ketemu ada nilai C, FC-nya, baru dikatakan titik belok. Ini artinya X, Y gitu. Yang namanya titik belok adalah titik X, Y. Kalau maksimum nilai Y-nya saja yang paling tinggi. Nilai ekstrim yang tadi kita pelajari. Gitu ya. Ya, Pak. Izin bertanya lagi, boleh, Pak? Boleh, silakan. Berarti itu X itu nggak selalu harus di bagian ketika ada perubahan cekungan pada garis itu ya, Pak? Jadi Kalau- kayak yang ini, Pak, yang C ini kan ada 2 nih. Ya, Berarti ini ngambil di antaranya saja, Pak, apa tuh? untuk X-nya. X. Iya, Pak. Ini kan nilai Iya, X semuanya Kak. nih. Ini kan nilai X semuanya ya. Iya, Pak. Betul ya. Nah, kenapa diambil bukan di antara? Kita penentunya itu angka 0. 0 itu karena 0 itu adalah datar, maksudnya bukan positif, bukan negatif. Nah, sisanya itu adalah pasti positif atau negatif. Sama seperti penyelesaian pertidaksamaan. Ya, saya ulangi ini 8 per X min 2 pangkat 3. Ini kan kita nggak tahu. Tidak tahu di sini positif atau negatif, ya kan? Betul ya? Iya, Pak. Ya kan? Dari mana kita tahu positif atau negatif? Nggak tahu sama sekali. Ya kita buat namanya pemecahnya. Titik pemecah yaitu X min 2 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu kita belum tahu apakah dia 0 atau tidak terdefinisi. Tapi yang jelas di sebelah kiri dan kanannya sudah bisa kita pastikan negatif atau positif dengan cara tadi menguji. Berapa yang kita uji tadi? Titik X-nya, X sama dengan 0 ya. 0. Nah, X sama dengan 0 nilainya tadi min 1. Masih ada tuh. Di bawahnya ini masih ada min 1.
Ini saya warnai biru ya. Nah, ini min 1. Berarti di sini saya kasih tanda negatif bergantian tanda positif. Ya. Ini kan ceritanya tentang F double aksen, berarti cekung ke atas, cekung ke bawah. Ya. Saya ulangi lagi, saya hapus saja karena udah rame. 8 per X min 2 pangkat 3. Ya. F double aksen X 8 per X min 2 pangkat 3. Ini kan kita nggak tahu sama sekali berapa, di mana positif, di mana negatif, di mana nol. Nah, kita nggak tahu. Sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan. Kita buat 8 per X min 2 pangkat 3, kita buat titik pemecahnya yaitu X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Hanya satu saja titik pemecahnya. Berarti X sama dengan 2. Itu nilainya bisa 0, bisa tidak terdefinisi di sini. Tapi yang jelas kanan kirinya kita bisa tentukan positif negatif. Contohnya kita uji di X sama dengan, tadi X sama dengan 0. Berarti F aksen, double aksen 0, 8 per 0 kurang 2, min 2 ya. 0 kurang 2, Iya, min 2 pangkat 3, 8 per min 8 sama dengan min 1. Nah, kita nggak perlu min 1-nya, kita perlunya adalah tandanya, yaitu negatif sebelah kiri. Lalu sebelah kanannya bergantian tanda positif. Nah, setelah kita dapatkan tanda negatif positif ini, barulah kita bisa tahu, tadi kalau negatif kan kurang dari 0. Nah, saya dari sini bisa mengetahui, oh saya ubah jadi begini, artinya cekung ke bawah nih. Ya, kalau yang lebih dari 0, nah saya ubah tadi menjadi seperti ini, saya putar menjadi cekung ke atas. Jadi tahu cekung ke atas, cekung ke bawah. Ini kurang dari 0, cekung ke bawah, lebih dari 0, cekung ke atas. Kalau perubahan kecekungan, nggak perlu cekung atas, cekung bawah, dari sini pun udah tahu negatif ke positif, berarti perubahan kecekungan. Apakah dia merupakan titik belok? Cek dulu. X sama dengan 2, ada nggak nilai Y-nya? Nah, kalau Y-nya nggak ada, bukan. Kalau Y-nya ada, baru dia titik belok. Ada nggak nilai Y-nya? Masukin ke dalam, bukan ke dalam fungsi ini, bukan dalam F double aksen, ke dalam fungsi. Mana fungsinya? Cari fungsinya tadi berada di mana tadi fungsinya? Bukan di sini. Nah, fungsinya adalah nah, ini fungsinya. Nah, ternyata kan kalau kita substitusi X sama dengan 2 pada fungsi berikut ini, ada nggak nilainya? Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti Y tidak terdefinisi atau tidak ada. Kan nggak bisa kita buat sebagai titik ini. Titik itu X, Y. Ya, berarti di sini bukan titik belok. Karena nggak bisa kita buat X, Y nggak bisa 2, berapa gitu ya, gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi bisa dilihat dari tanda di sini. Oh, di sini cekung ke atas, cekung ke bawah. Ini double aksen ya ceritanya. Turunan kedua, cekung ke atas, cekung ke bawah, nilai fungsinya ada, maka dia titik belok. Cekung bawah, cekung atas, nilai fungsinya ada, maka dia titik belok. Kemudian gambar di sini cekung atas tidak ada perubahan kecekungan. Walaupun fungsinya ada, ini titiknya bukan titik belok karena dia ke atas dua-duanya. Di sini ke bawah dan ke atas, tapi nilai fungsinya nggak ada. Yang diperlukan titik belok itu ya titik antara nyambung antara ujung-ujung ini. Kalau dia nyambung, maka dia titik belok. Kalau nggak nyambung, bukan titik belok. Jadi di sini bukan titik belok dikarenakan dia tidak ada nilai fungsinya. Gitu. Itu ya. Terakhir sebagai penutup ya, ini kita lihat aja persamaan berikutnya. Ini fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Turunan pertamanya 6x kuadrat. Turunan keduanya adalah 12x. Nah, ini kan kita belum tahu 12x sama dengan di mana positifnya, di mana nolnya, di mana negatifnya. Ya, titik pemecahnya di sini x sama dengan 0.
karena kalau X sama dengan 0 di situ berarti 12 kali 0 sama dengan 0. Betul ya? Ya, Betul Pak. ya dari sini ya. 12 kali Ya, 0 Pak. sama dengan 0. Nah, berarti F double aksen sama dengan 0. Kita baru tahu di sini nanti titik belok atau bukan setelah kita uji di sini. Oh, sebelah kirinya adalah cekung ke berapa nih? Kurang dari 0, cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Ada perubahan cekungan. Apakah ini titik belok? Uji dulu. Masukkan ke dalam persamaan 0 ini. 2 kali 0 pangkat 3 dikurangi 1 min 1. Oh, ada nilainya. Nilai Y-nya min 1 berarti 0,-1 merupakan titik belok. Begitu ya? Clear ya? Biar, Pak. Jelas, Betul, Pak. Pak. Nah, yang kedua, fx sama dengan x pangkat 4. Turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3. Turunan keduanya adalah 12x kuadrat. Nah, sama kira-kira. Tapi ini 12x, tapi yang bawah ini 12x kuadrat. Penentunya juga di sini 0. Ini 0. Kita uji sebelah kiri kanan. Oh, ternyata kiri dan kanannya, karena ini x kuadrat pasti positif semua, maka sebelah kiri positif, sebelah kanan positif. Kalau kita cerita tentang cekung lebih dari 0, artinya cekung ke atas, dan cekung ke atas berarti ini bukan titik belok dikarenakan tidak ada perubahan kecekungan walaupun fungsinya ada 0 pangkat 4 nilainya 0. Berarti titiknya di sini 0,0. Tapi fungsinya tuh nggak berubah cekungnya, cekung ke atas dua-duanya. Jadi dia bukan titik belok karena nggak ada perubahan kecekungan. Bukan karena nggak ada fungsi. Yang di atas nggak ada fungsinya, cekungnya berubah, tapi dia fungsinya cekungnya berubah, fungsinya ada, berarti dia merupakan titik belok. Yang bawah dua-duanya cekung ke atas, tapi fungsinya juga ada, dua-duanya cekung ke atas. Jadi tidak memiliki titik belok dikarenakan tidak ada perubahan kecekungan ini, gitu. Yang terakhir yang ini, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu sebelah kirinya cekung ke kurang dari 0 cekung ke bawah, lebih dari 0 cekung ke atas, ada perubahan kecekungan, tapi di X sama dengan 2 disubstitusi ke dalam persamaan nilai Y-nya tidak ada, maka dia bukan titik belok karena nilai Y-nya tidak ada. Titik belok itu adalah X, Y. X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya nggak ada, berarti nggak ada nih titik beloknya, begitu ya. Nah, maka di sini tidak memiliki titik belok fungsi. Begitu untuk pertemuan pada sore hari ini. Silahkan mungkin sebagai penutup pertanyaan terakhir kalau ada. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk silakan. titik belok itu harus diperhatikan dulu garis bilangannya, apakah itu negatif atau positif dan bagaimana penerapannya, Pak. Ya, itu kan turunan pertama dan turunan kedua aja, Grace. Kalau turunan pertama tadi tentang monoton, naik turun fungsi, tadi sudah saya resume tadi, kalau masih ada catatannya, nah ini ya. Turunan pertama tadi resumenya adalah dia stasioner, di X sama dengan 0, lebih dari 0 monoton naik, kurang dari 0 monoton tuh turun. F double aksen turunan kedua, ya dicek dulu di mana dia bernilai 0 tadi. Maka di titik tersebut dikatakan titik belok fungsi. Ada syaratnya, dicek juga memiliki fungsi atau enggak. Ya, diceknya bukan di F double aksen, tapi diceknya adalah di fungsinya, di fx-nya. Nah, kemudian kalau dia kurang dari 0, maka maksimum, nilai maksimum, dan dia cekung ke bawah, dan lebih dari 0 minimum, dan dia cekung ke atas. Gitu ya. Terjawab, Grace, atau masih ini? Terjawab, Pak. Ya. Jadi ini udah resumenya. Dan ini kalau diputer-puter lagi, dibaca lagi, dinonton lagi videonya, pasti balik lagi ke sini nih. Ya, dicek di mana F aksennya sama dengan 0, F aksennya lebih dari 0, F aksennya kurang dari 0, F double aksennya sama dengan 0 di mana.
di mana itu maksudnya X-nya ya, di X berapa gitu. Kemudian F double aksen X-nya kurang dari 0 di X berapa. F double aksen X-nya lebih dari 0, maka akan kelihatan sesuai dengan definisi ini, dia nilai maksimum, dia nilai minimum, dia cekung ke atas, dia cekung ke bawah, dia monoton naik, dan dia monoton turun. Kalau Anda bisa melihat itu, buatlah satu persamaan parabola dan diuraikan aja, maka akan kelihatan ini maksud semua daripada F aksen dan F double aksen. Kalau nggak pangkat 2, pangkat 3, buatlah di Medway ya, yang saya sebutkan tadi misalkan, di sini ditulis saja sembarang. Sembarang Anda buat Y sama dengan X pangkat 3 misalkan, X pangkat 3 kan mudah turunannya ya, turunan pertama turunan keduanya kan mudah ini. 4X kuadrat misalkan, 4X kuadrat ditambah misalkan 16 begitu aja. Nah, ketika Anda membuat grafiknya, nanti Anda turunkan dari sini aja, dari kurva dulu saya akan tunjukkan. Nah, dari kurva di sini. Nah, Anda akan bisa memahami yang tadi di mana dia. Kalau saya kan kelihatan nih langsung ya. Dari negatif tak hingga sampai X-nya ya, dilihat dari negatif tak hingga X-nya. Nah, dari negatif tak hingga, walaupun dia cuma kelihatan dari sini, tapi dia kan sampai terus ke bawah ya. X-nya dari negatif tak hingga sampai X-nya 0. Nah, di sini. Dia di sini sampai X-nya 0, dia cekung ke bawah. Ya. Kemudian dari 0 sampai kira-kira di sini nih, di berapa di sini, sekitar ini bagi 10 berarti 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sekitar 2, 3 ya, sekitar 3 di sini. Nah, dia cekung ke sini itu cekung ke bawah. Ya. Dari 2 ke kanan atau 2 sampai tak hingga dia cekung ke atas. Jadi dari gambar nih kelihatan. Kemudian turunan pertama, berarti monoton naik. Monoton naik dari mana? Dari negatif tak hingga X-nya sampai X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kan di sini monoton naik nih, naik di sini. Ini X-nya yang dicek. X-nya sama dengan 0, bukan Y-nya ya. X-nya. Jadi monoton naiknya dari X negatif tak hingga sampai 0. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan di sini kira-kira 3, dia monoton turun. Dari X sama dengan 3 sampai tak hingga ke kanan, dia monoton naik lagi. Jadi Anda buat persamaan tadi, sembarang aja, turunkan turunan pertama dan turunan keduanya, maka Anda akan mengerti tadi, oh ini artinya turunan pertama monoton naik, monoton turun. Oh ini artinya stasioner. Kemudian turunan kedua tadi, oh ini namanya titik belok. Ini namanya cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, kalau saya langsung saya lihat begini udah ngerti. Oh, ini tadi ini kan cekung ke atas semuanya. Ya kan? Cekung ke atas semuanya. Stasionernya di X sama dengan 3. Ini di X-nya X sama dengan 3. Untuk X kurang dari 3 dia monoton turun, X lebih dari 3 dia monoton naik gitu. Jadi bisa membaca seperti itu. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Insya Allah ya. bisa, Pak. Kalau yang belum bisa ditonton lagi, nanti ini resumenya tadi, ya catatan saya mungkin kurang rapi di situ, boleh dicatat dengan rapi oleh mahasiswa dan dibuatkan aja satu contoh sendiri, akan bisa menginterpretasikan tadi aplikasi dari turunan pertama dan turunan keduanya. Itu